Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syafah Hirunisa dengan NPM 203240448 dan saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya. Halo, nama saya Saruli Anis dengan NPM 203244037. Pada video kali ini kita akan membahas hasil analisis kelayakan investasi dari proyek yang telah kami evaluasi mulai dari perhitungan NPV, IRR, payback period, hingga kesimpulan apakah proyek ini layak dijalankan atau tidak. Yuk kita mulai atau lihat bersama-sama bagaimana data dan perhitungan memberikan gambaran tentang potensi keuntungan dari proyek ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kami akan memaparkan hasil analisis kelayakan 4 alternatif proyek investasi dan menunjukkan opsi mana yang memberikan keuntungan yang paling optimal bagi perusahaan. Di sini pun tidak luput dengan latar belakang. Latar belakang di sini perusahaan berada pada fase di mana keputusan investasi harus dilakukan secara strategis, kompetisi industri semakin ketat sehingga kita memerlukan proyek yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga stabil dan memiliki daya tahan finansial jangka panjang. Karena itu, kami melakukan analisis objektif menggunakan payback periode yaitu PP dan NPV serta IRR. Nah, di sini juga membandingkan proyek dan memilih alternatif terbaik, melakukan analisis sensitivitas pada proyek paling layak. Oke, ada data alternatif proyek, di mana proyek A yaitu proyek pabrik baru, investasinya sekitar 2M dan umurnya sekitar 5 tahun dan nilai sisanya sekitar 500 juta. Ada proyek B yaitu pergantian mesin di mana investasi awalnya sekitar 1,2M dan umurnya sekitar 4 tahun, nilai sisa sebesar 200 juta. Ada proyek C. Proyek C ini yaitu sistem otomasi di mana investasi awalnya sekitar 3M dan umurnya sekitar 6 tahun, nilai sisanya yaitu 600 juta. Dan ada proyek D, di mana proyek D ini yaitu pengembangan produk baru, di mana investasi awalnya sekitar 1,5M, umurnya sekitar 3 tahun dan nilai sisa sekitar 100 juta. Di mana semua proyek ini diuji dengan tingkat diskontu sekitar 12% atau MARR perusahaannya itu sendiri. Dan ringkasan hasil analisis, di mana proyek A yaitu pembangunan pabrik baru, payback period atau pengembalian modalnya yaitu sekitar 3 tahun dan MPV sebesar 766.425 dan IRR-nya sebesar 23,26% dan dinyatakan layak karena memenuhi dari diskontunya sebesar 12% atau MARR perusahaannya. Lalu ada proyek B yaitu pergantian mesin baru di mana payback periode sekitar 2,7 tahun dan NPV-nya sekitar 348.425 juta. IRR-nya sekitar 20,9% dan dinyatakan layak karena tingkat diskontunya juga melebihi dari 12%. Dan proyek C sekitar yaitu sistem otomasi, payback periodenya sekitar 3,88, NPV-nya sekitar 129.136.379, di mana IRR sebesar 18,29% dan dinyatakan layak karena juga tingkat diskontu 12%-nya terpenuhi. Ada proyek D, di mana proyek D ini yaitu pengembangan produk baru.
Payback periodenya sekitar 2,75 dan NPV-nya sebesar minus ya, di sini NPV-nya minus sekitar 116.869.000. IRR-nya sekitar 7,66%. Nah, ini tidak layak karena tingkat diskon 12% atau MARR perusahaannya tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini ada analisis perbandingan dan interpretasi. Nah, untuk payback period yang terbaik di sini ada proyek B, yaitu sekitar 2,70 tahun. Nah, di sini untuk NPV terbesar didapatkan oleh proyek A, yaitu sekitar 766.425.000. Nah, untuk di sini untuk IRR tertingginya didapatkan oleh proyek A, yaitu sekitar 23,26%. Nah, kesimpulannya di sini adalah proyek A yang paling layak dipilih. Nah, selanjutnya di sini ada analisis sensitivitas proyek A. Bagaimana jika perubahan MARR-nya 15%, itu jadi NPV-nya turun menjadi 548.639.000. Jadi masih dibilang positif. Bagaimana jika penurunan arus kas 15%, NPV-nya turun dari 766.425.000 menjadi 394.022.000. Jadi masih di sini masih positif. Nah, untuk variabel paling sensitif itu kenaikan MARR, jadi NPV turun jadi 217.786.000. Nah, untuk penurunan arus kas 15%, jadi NPV-nya turun 372.403.000. Nah, jadi variabel paling sensitif ini adalah arus kas tahunan. Nah, yang terakhir di sini ada simpulan dan rekomendasi. Simpulannya adalah proyek A adalah jadi proyek yang paling layak. Nah, untuk rekomendasi di sini kita amankan arus kas dan pastikan proyeksi realistis. Kedua, untuk rekomendasi kita mengoptimalkan efisiensi biaya operasional. Nah, 3 adalah lakukan evaluasi dan monitoring berkala. Nah, jadi itulah hasil analisis kelayakan investasinya. Dari angka-angka tadi kita bisa tahu bahwa apakah proyeknya itu menguntungkan atau tidak. Nah, semoga video ini membantu kalian paham konsepnya. Jadi makasih untuk semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa belajar.